Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini saya akan bahas tentang materi statistika, ukuran pemusatan data, dan ukuran letak data. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe terlebih dahulu ya, untuk memotivasi dari video-video saya selanjutnya. Ukuran letak data yang pertama kuartil, yang kedua desil, yang ketiga persentil. Kita bahas yang pertama, kuartil. Pengertian dari kuartil adalah suatu nilai yang membagi sekelompok data yang urut menjadi 4 bagian yang sama. Pertama yang kita bahas, data tunggal. Misal, terdapat sekelompok data tunggal yang sudah urut X1, X2, X3 sampai dengan Xn. Maka nilai kuartil dari data tersebut adalah Xe sama dengan X, I, N ditambah 1 dibagi 4. Dimana untuk nilai I adalah urutan 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian untuk N adalah banyaknya data atau jumlah frekuensi. Masih di data tunggal, untuk menentukan jangkauan kuartil, kita singkat dengan CQ sama dengan kuartil 3 dikurangi kuartil 1. Simpangan kuartil, jangkauan semi interkuartil diperoleh dari PD sama dengan Q3 dikurangi Q1 dibagi 2. Atau dengan kata lain, menentukan simpangan kuartil atau jangkauan semi interkuartil adalah untuk jangkauan kuartil kita bagi dengan 2. Untuk lebih jelas dari apa yang tadi rumus yang tadi saya sampaikan, kita perhatikan contoh berikut ini. Kita masih di data tunggal ya. Untuk contoh yang pertama, tentukan kuartil 1, kuartil 3, dan simpangan kuartil dari data berikut. Nomor 1, datanya adalah 1, 6, 9, 3, 5, 8, 10, 4, 6, 8, 11. Untuk data yang nomor 2, 3, 4, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 11, 4, 15. Untuk data yang ketiga, ini merupakan bentuknya adalah tabel. Ini adalah data tunggal yang dikelompokkan. X merupakan datanya, kemudian F adalah frekuensi banyaknya data tersebut. X-nya 3, F-nya 6, itu artinya bahwa angka 3-nya itu ada 6. X-nya 6, F-nya 9, itu artinya bahwa angka 6 ada 9. X-nya 3, F-nya 3, X-nya 9, F-nya 3, itu artinya bahwa angka 9-nya ada 3. Kemudian X-nya 15, F-nya 3, itu artinya bahwa angka 15-nya ada 3. X-nya 18, F-nya 9, itu artinya angka 18-nya ada 9. X-nya 21, F-nya 7, itu artinya bahwa angka 21 ada 7. Yang pertama kita bahas, yang kalau untuk menentukan dari kuartil itu yang jelas datanya, catatan harus diurutkan dari data yang terkecil sampai dengan data yang terbesar. Kita bahas satu persatu, masih di data tunggal. Yang pertama, datanya kita urutkan dari yang terkecil. Kalau datanya belum urut seperti nomor 1 ini, berarti kita harus urutkan terlebih dahulu. Sehingga untuk data urutnya kita peroleh 1, 3, 4, 5, 6, 6, 8, 8, 9, 10, 11. N sama dengan 11. Itu artinya banyaknya data di sini ada 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ini ada 11 ya, jadi N nya ada 11. Maaf ini ngetiknya salah.
ini 11. Kemudian pertama kita cari untuk nilai Q1 kuartil 1. Kuartil 1 itu kita rumuskan X1, I-nya 1. Karena di sini N-nya ada 11, berarti kita masukkan 11 ditambah 1 dibagi dengan 4. Sehingga kuartil 1 X1 kali 11 ditambah 1 12 dibagi 4. 1 kali 12 sama dengan 12. 12 dibagi 4 adalah 3. Berarti nilai dari kuartil 1 adalah X3. Berarti X urutannya nomor 3. Dimana untuk X urutannya nomor 3 itu adalah angka 4. Sehingga nilai kuartil 1-nya adalah 4. Kemudian untuk menentukan kuartil 3 itu adalah X, I, N ditambah 1 per 4. Karena ini kita cari X3 berarti I-nya adalah 3. N-nya di sini banyaknya data ada 11, berarti 11 tambah 1 dibagi 4. Kita peroleh X3 kali 12 bagi 4. 3 kali 12 sama dengan 36. 36 dibagi 4 berarti 9. Berarti nilai dari kuartil 3 adalah X9, X urutan ke-9. Kita lihat X urutan ke-9 itu adalah nilainya adalah 9. Sehingga nilai dari kuartil 3 adalah 9. Kemudian kita cari untuk jangkauan semi interkuartilnya. Di sini adalah Q_D sama dengan Q3 dikurangi Q1 dibagi 2. Sama dengan 9 dikurangi 4 dibagi 2 yaitu 5/2. Kita ke contoh yang kedua. Langkahnya sama persis dengan apa yang tadi. Di nomor 1, pertama data kita urutkan dulu dari data yang terkecil sampai dengan data yang terbesar. Hasil urutannya adalah 3, 4, 4, 7, 8, 9, 11, 11, 13, 14, 15, 15. Banyaknya data di sini ada 12. Berarti N sama dengan 12. Jadi untuk menentukan 12 ini kita hitung dari depan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Karena banyaknya di sini ada 12 sehingga N-nya adalah 12. Pertama kita cari kuartil 1. Kuartil 1 adalah X, I, N ditambah 1 per 4. 1, 12 tambah 1 per 4. Sama dengan 12 tambah 1 adalah 13. 1 kali 12, 1 kali 13 dibagi 4. Ketemunya 3,25. Ini artinya X-nya adalah urutan ke 3,25. Berarti itu adalah urutan antara urutan 3 dan urutan 4. Berarti X1 itu antara data ketiga dan data yang keempat. Di sini antara 4 dan 7. Sehingga untuk menentukan nilai kuartil 1 adalah X3 ditambah 0,25. Ini diperoleh dari sisa ini. X3 sudah diambilkan di depan, X 0,25 itu dari sisa ini. 3,25 kita ambilkan yang angka di belakang komanya yaitu 0,25 kali X4 nya adalah 7 dikurangi 4. Kenapa 7 dikurangi? Karena ini data 3,25 itu antara data ketiga dan keempat, sehingga kita lihat di data ke-4 dan ke-7. Sehingga kita peroleh 4 ditambah 0,25 kali 7 min 4. Sehingga kita peroleh 0,25 kali 7 kurangi 3. 4 adalah 3. 3 kali 0,25 adalah 0,75. Sehingga 4 ditambah 0,75 adalah 4,75. Sehingga nilai dari kuartil 1 adalah 4,75. Selanjutnya kuartil 3 diperoleh dari 3 kali N ditambah 1 per 4. 3 kali N-nya adalah 12 tambah 1 per 4. Sama dengan 3 kali 13 per 4.
kita peroleh di sini adalah 3 kali 13 adalah 39, 39 dibagi 4 adalah 9,75. Berarti untuk kuartil 3 itu datanya antara data ke-9 dan data ke-10, antara 13 dan 14 ini. Sehingga nilai dari kuartil 3 adalah X9 ditambah 0,75 kali X10 dikurangi X9. Karena kenapa X10 dikurangi X9? Karena data 9,75 itu datanya antara data ke-9 dan data ke-10. Sehingga diperoleh X9 adalah 13 ditambah 0,75 kali X10 nya adalah 14 dikurangi 13. Sehingga diperoleh 13 ditambah 0,75 diperoleh 13,75. Untuk menentukan nilai Q-nya sama, yaitu Q3 dikurangi Q1 dibagi 2. Kita tinggal hitung aja, 13,75 dikurangi 4,75 dibagi 2. Hasilnya adalah 9/2. 9/2 adalah 4, 1/2 sama dengan 4,5. Contoh yang ketiga, ini adalah data tunggal yang dikelompokkan. X-nya 3, F-nya 6, itu artinya angka 3-nya ada 6. Berarti X1 sampai dengan X6 itu adalah semuanya angka 3. X-nya 6, F-nya 9, itu artinya angka 6-nya ada 9. Berarti dari X7, X8, 9, X10, 11, 12, 13, 14, 15 itu merupakan nilainya adalah angka 6. X-nya 9, F-nya 3, itu artinya angka 9-nya ada 3. Berarti X16, X17, X18 itu merupakan angka 9. X15-nya ada 3, kemudian 18-nya ada 9, 21-nya ada 7, sehingga untuk jumlah datanya ada 37. Yang pertama kita tentukan nilai kuartil 1, yaitu 1 kali 37 tambah 1/4, yaitu 1 kali 38 dibagi 4, kemudian 38 dibagi 4, 9,5. Berarti kita lihat yang data ke 9,5. Nah, ini di sini adalah data ke-9, ke-10 itu ada di angka 6. Nah, kita hitung angka data yang ke-9 adalah angka 6, data yang ke-10 juga 6. Sehingga kita hitung X9-nya itu adalah 6, kemudian 0,5 kali X10 dikurangi X9. Ini datanya sama-sama 6 ya. 6 dikurangi 6 adalah 0. Sama dengan 6 ditambah 0 sama dengan 6. Kalau misalnya kalian bingung di sini, kita jelas ya kalau urutan ke-9 dan ke-10 itu kan tidak ada selisihnya. Kalau tidak ada selisihnya itu jelas mesti angka diantaranya juga bilangan itu sendiri. Berarti X7, X8, X9, X10, 11, 12 sampai dengan 15 ini semuanya nilainya adalah 6. Berarti X7,5, X7,75, ada X8,25, ini juga ada X8,5, itu nilainya juga 6. Karena apa? Karena antara nilai X di sini tidak ada selisihnya, semuanya sama. Kemudian X3 yaitu 3 kali 37 tambah 1 dibagi 4 sama dengan 3 kali 38 dibagi 4, hasilnya adalah 28,5. Kita lihat urutan yang ke-28 itu dan 29. Karena ini 28,5 berarti kita lihat di sini urutan ke-28 dan ke-29. Kita lihat di tabel urutan ke-28 dan 29 itu adalah nilainya 18. Sehingga kita bisa menentukan dengan cara yang tadi, kita bisa langsung menentukan, oh ini karena untuk urutan ke-28 18, 29 juga 18, langsung saja untuk kuartil 3-nya juga nilainya 18. Kemudian untuk Q-nya sama dengan Q3 dikurangi Q1 dibagi 2, 18 dikurangi 6 dibagi 2, yaitu 12 bagi 2 sama dengan 6. Mudah bukan untuk mengerjakannya? Ini kuartil
bentuk data tunggal. Sekarang untuk yang kuartil data kelompok, kita punya rumus QI sama dengan TB ditambah I N plus 4 dikurangi FK per FQI kalikan dengan C. Keterangannya, untuk TB adalah tepi bawah kelas kuartil ke I atau kelas yang memuat datum ke I N per 4. FK adalah jumlah frekuensi sebelum kelas kuartil. FQI sama dengan frekuensi kelas kuartil. C sama dengan panjang kelas atau interval. N sama dengan jumlah semua frekuensi. Untuk lebih jelas dari apa rumus yang tadi saya sampaikan, kita ke contoh soal berikut ini. Tentukan kuartil bawah Q1 dan kuartil atas Q3 dari data berikut ini. Ini adalah data kelompok. Waktu 30 sampai 34, 35 sampai dengan 39, 40 sampai dengan 44, 45 sampai 49, 50 sampai 54, 55 sampai 59, 60 sampai 64. Ini merupakan interval. Kemudian kolom yang kedua ini adalah frekuensi atau kita definisikan dengan F. 8, 10, 13, 17, 14, 11, 7. Jumlah frekuensinya ada 80. Untuk lebih jelasnya kita kerjakan dengan cara berikut ini. Pertama kita mencari kelas kuartilnya terlebih dahulu. Kita tahu kalau frekuensinya 8 itu berarti X1 sampai dengan X8 itu ada di kelas yang pertama. Kemudian ini jumlahnya 10, berarti X9 sampai 18 ada di kelas yang kedua. Selanjutnya ada 13, berarti di sini lanjutannya X13 sampai X19 sampai X31 ada di kelas yang ketiga. Selanjutnya X32 sampai dengan 48 ada di kelas yang keempat. X49 sampai dengan X62 ada di kelas yang kelima. X63 sampai dengan X73 sampai di kelas yang ke-6, dan kelas yang terakhir adalah X74 sampai dengan X80. Ini adalah urutan dari data, mengurutkan dari mana? Dari frekuensi. Pertama kita menentukan letak kelasnya dulu, yaitu X1 sama dengan 1 kali 80 per 4 sama dengan X20. Berarti X20 ini adalah letak dari kuartil 1. Berarti ada di kelas yang ketiga. Ini adalah X kuartil 1 letak di kelas ketiga. Kemudian untuk yang kuartil 3 adalah X3 kali 80 per 4 sama dengan 3 kali 80 240 dibagi 4 sama dengan 60. Berarti urutan yang ke-60 itu merupakan letak dari kuartil yang ketiga. Berarti letak kuartil yang ketiga adalah X40. Ini adalah interval 50 sampai dengan 54 atau di sini adalah kelas yang kelima. Bisa kita simpulkan letak dari kuartil 1 adalah kelas ketiga, letak dari kuartil 3 adalah kelas ke-5. Kemudian untuk menentukan nilai kuartilnya, kita ke penyelesaian berikut ini. Kuartil 1 dia berada di kelas yang ketiga. Maka yang pertama kita cari tepi bawahnya. Tepi bawah diperoleh dari batas bawah yaitu 40 ini dikurangi setengah. Setengah ini merupakan nilai dari salah mutlaknya yaitu 0,5 sama dengan 40 dikurangi setengah adalah 39,5. FK itu artinya frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil ini. Berarti ini adalah FK itu menjumlahkan frekuensi dari kelas sebelum kelas kuartil tersebut. Yaitu kita jumlahkan 8 tambah 10. Kelas kuartilnya kan ada di kelas yang ketiga. Berarti kita menjumlahkan frekuensi dari kelas yang pertama dan kelas yang kedua. Yaitu 8 kali 8 ditambah 10 yaitu 18. Kemudian FQI adalah frekuensi pada kelas kuartil tersebut.
berarti angka 13-nya. Ini FKI adalah kuartil di frekuensi di kelas kuartil tersebut. Kemudian C ini adalah panjang kelas. Panjang kelas bisa juga di sini adalah tepi atas dikurangi tepi bawah. Tepi atasnya ini tinggal ditambahkan setengah, ini dikurangi setengah sehingga dikurangi hasilnya 5. Atau dengan cara yang lain, itu menentukan C itu seperti ini. Kita hitung pakai jari. Kita hitung nilai 40. Kita hitung satu ya, 40, 41, 42, 43, 44. Berarti ada 5. Karena untuk rentang kelasnya tadi kita hitung ada 5, berarti panjang kelasnya atau nilai C-nya juga 5. Itu pun juga bisa kita untuk menghitung dari panjang kelasnya. Kemudian N adalah banyaknya frekuensi, ada 80. Dari setelah itu kita tinggal masukkan ke rumus yang ada. Kuartil 1 sama dengan TB ditambah IN per 4 dikurangi FK dibagi dengan FKI kalikan dengan C. KI kemudian TB-nya adalah 39,5 ditambah 1 kali 80 dibagi 4 dikurangi FK-nya 18 dibagi 13 kali 5. Kita tinggal masukkan aja untuk apa yang sudah kita cari tadi. 39,5 ditambah 1 kali 80 berarti 80 dibagi 4 berarti 20 ya, 80 bagi 4 20 dikurangi 18 berarti 2 per 13 kalikan 5. Kemudian 10 dibagi 13, 2 kali 5 kan 10 dibagi 13, 10 dibagi 13 0,77. 0,77 ditambahkan dengan 39,5 hasilnya adalah 40,27. Selanjutnya menentukan dari kuartil 3. Menentukan dari kuartil 3 yaitu sama tadi letaknya ada di kelas yang kelima. 1, 2, 3, 4, 5 di sini. Maka untuk tepi bawahnya adalah 50 dikurangi setengah yaitu 49,5. FK-nya adalah kita tambahkan frekuensi sebelum kelas 14 ini berarti 8 tambah 10 tambah 13 tambah 17. Hasilnya adalah 48. Kemudian frekuensi dari kelas kuartil tersebut adalah ini karena di sini di kelas yang kelima berarti frekuensinya adalah 14. Kemudian panjang kelasnya sama karena ini masih di data yang sama. Kita hitung 50, 51, 52, 53, 54. Ada 5. Jadi ketika saya menyebutkan angka 50 kalian pakai jari kalian ya menghitung 50, 51, 52, 53, 54. Ada 5. Berarti nilai C-nya ada 5. N sama dengan 80 ini merupakan banyaknya frekuensi. Kemudian kita tinggal masukkan aja kuartil 3 sama dengan TB ditambah IN per 4 kurangi FK per FKI. Kalikan dengan C 49,5 ditambah 3 kali 80 per 4 dikurangi 48 dibagi 14 kali 5. Kemudian ini 3 kali 82 adalah 240. 240 bagi 4 adalah 60. 60 kurangi 48 adalah 12. 12 per 14 kali 5. 12 kali 5 adalah 60. 60 bagi 14 adalah 4,28. 4,28 ditambah 49,5 adalah 53,78. Mudah bukan untuk mengerjakannya? Lanjutkan ke desil. Pengertian dari desil adalah suatu nilai yang membagi sekelompok data yang urut menjadi 10 bagian yang sama. Data tunggal, yang pertama kita bahas ke data tunggal terlebih dahulu. Misal terdapat sekelompok data tunggal yang sudah urut X1, X2, X3 sampai dengan Xn. Maka nilai desilnya adalah DI sama dengan XI. N ditambah 1 per 10. Nilai I adalah 1, 2, 3 sampai dengan 9. Kemudian untuk nilai N adalah banyaknya data, jumlah frekuensi. Untuk lebih jelas dari rumus yang saya sampaikan, kita ke contoh berikut ini. Tentukan nilai D3 dan D7 dari data berikut ini.
Yang pertama 10, 8, 15, 12, 12, 8, 13, 14, 16, 17, 12, 8, 2, 10, 11, 15. Yang kedua 30, 45, 50, 55, 50, 60, 60, 65, 85, 70, 75, 55, 60, 35, 30. Sebelum kita bahas di contoh berikut ini, hal yang perlu kalian tahu bahwa yang namanya desil itu tidak jauh beda dengan kuartil. Hanya saja kalau kuartil itu kita bagi 4, kalau desil itu bagiannya kita bagi 10. Oke, kita ke pembahasan dari soal yang pertama adalah data kita urutkan dulu, sehingga untuk data urutnya kita hasilkan adalah 8, 8, 8, 10, 10, 11, 12, 12, 12, 13, 14, 15, 15, 16, 17. Jumlah N-nya ada 15, banyaknya data ada 15. Yang pertama kita cari D3-nya. D3 sama dengan 3 kali 15 ditambah 1 dibagi 10, 3 kali 16 dibagi 10 adalah 3 kali 16 48 dibagi 10 4,8. Berarti datanya ada antara data keempat dan data kelima. Di sini sebenarnya tanpa kita mencari, kalau di antara dua data itu nilainya sama, kita langsung saja tentukan bahwa nilainya adalah bilangan tersebut, yaitu 10, karena untuk X4 dan X5 nilainya sama. Langsung saja D3 nilainya adalah 10. Kemudian untuk nilai D7 adalah X7 kali 15 tambah 1 per 10, 7 kali 16 dibagi 10 adalah 112 dibagi 10, yaitu 11,5. Berarti datanya antara data ke 11 dan 12. Ini adalah antara 14 dan 15. Karena ini angkanya tidak sama, berarti kita harus mencari. Pertama X11 ditambah, sisanya adalah 0,2 kali X12 dikurangi X11 sama dengan 14 ditambah 0,2, kemudian 15 dikurangi 14 sama dengan 14,2. Penyelesaian yang soal yang kedua selanjutnya di sini adalah data harus kita urutkan dulu untuk menentukan desil, yaitu hasil urutannya adalah 30, 30, 35, 45, 50, 50, 55, 55, 60, 60, 60, 65, 70, 75, 85. N sama dengan 15, banyaknya data ada 15. Kemudian untuk nilai D3 sama dengan X3 kali 15 tambah 1 bagi 10. Sama dengan 3 kali 16 dibagi 10. 3 kali 16 yaitu 48 dibagi 10 4,8. Kita lihat data keempat dan kelima, di sini 45 dan 50, berarti kita terus menghitungnya. X4 ditambah 0,8 kali X5 dikurangi X4. Kemudian 45 sama dengan 0,8 kali 50 dikurangi 45, sehingga kita peroleh 0,8 kali 5 berarti 4, 45 ditambah 4 sama dengan 49. Kemudian D7 nya adalah 7 kali 15 tambah 1 dibagi 10, 7 kali 16 dibagi 10 sama dengan 11,2. Berarti datanya antara data ke-11 dan data ke-12, berarti antara 60 dan 65. Datanya antara 60 sampai dengan 65. Kemudian di sini kita lihat X11 ditambah 0,2 kali X12 dikurangi X11 sama dengan X11 nya adalah 60. 60 ditambah 0,2 kali 65 dikurangi 60 sama dengan 0,2 kali 5. 0,2 kali 5 yaitu 1, sehingga 60 tambah 1 yaitu 61 desil. Jadi pengertiannya bahwa untuk desil
Itu tidak jauh berbeda cara mencarinya dengan kuartil tadi yang sudah kita bahas, yaitu kalau kuartil itu kita bahasnya adalah perempatan, kalau desil adalah persepuluhan. Kemudian untuk data kelompok, DI sama dengan TB ditambah I N per 10 kurangi FK per FDI kalikan dengan C. Untuk keterangannya, TB adalah tepi bawah kelas desil ke I atau kelas yang memuat datum ke I N per 10. FK sama dengan jumlah frekuensi sebelum kelas desil, FKI sama dengan frekuensi kelas desil, C adalah panjang kelas atau interval, N adalah jumlah semua frekuensi. Kita ke contoh berikut ini untuk lebih jelas dari rumus yang tadi saya sampaikan. Tentukan desil 4 dari data berikut ini. Waktu 30 sampai dengan 34, frekuensinya 8, 35 sampai 39, frekuensinya 10, 40 sampai 44, frekuensinya 13, 45 sampai 49, 17, kemudian 50 sampai 54, 14, 55 sampai 59, 11, 60 sampai 64, frekuensinya 7. Jumlah frekuensinya ada 80. Kita selesaikan. Untuk menentukan nilai kelas ke I, di sini untuk XI sampai dengan X8 sama seperti tadi ya. Untuk penentuan dari urutan data ke 1 sampai dengan 8 berarti ada di kelas yang pertama. Data ke 9 sampai ke 18 ada di kelas kedua sampai dengan data ke 80. D4 sama dengan 4 kali 80, ini jumlah datanya dari 80 ya. 80 dibagi 10 karena ini desil, jadi dibagi 10 sama dengan 32. Berarti urutan ke-32, kita cari urutan ke-32 nya itu ada di kelas yang ke-45 sampai dengan 49, atau di sini adalah yang kelas yang keempat. Kemudian kita tentukan TB dari kelas yang keempat tersebut adalah 45 dikurangi 0,5 yaitu 44,5. FK-nya di sini adalah 17. Untuk FK-nya ini adalah penjumlahan dari frekuensi-frekuensi sebelumnya. 8 ditambah 10 ditambah 13 yaitu 31. FD4 adalah 17. Ini adalah frekuensi kelas desil tersebut. Kemudian C adalah kita hitung tadi 45, 46, 47, 48, 49 ada 5. Kemudian banyaknya data N adalah ada 80. Kita masukkan ke rumus yang ada. DI sama dengan TB ditambah I N per 10 kurangi FK per FDI kalikan dengan C. Kita masukkan dari apa yang tadi sudah kita cari satu persatu. TB-nya 44,5 ditambah 4 kali 80 per 10 dikurangi 31 dibagi 17 kalikan dengan 5. Kita hitung satu persatu. 4 kali 80 adalah 320, 320 dibagi 10 adalah 32, 32 dikurangi 31 adalah 1, 1 per 17 kali 5, berarti 1 kali 5 adalah 5, kemudian per 17, 5 dibagi 17 adalah 0,29, 44,5 ditambah 0,29 sama dengan 44,79. Mudah bukan untuk mencarinya? Kita ke persentil. Pengertian dari persentil adalah suatu nilai yang memberi kelompok data yang urut menjadi 100 bagian yang sama. Jadi kita tinggal bisa membedakan langkah nanti pengerjaannya sama dengan kuartil dan desil. Jadi tinggal bedanya di mana? Kalau kuartil itu hanya membagi di 4 bagian, kemudian desil itu membagi di 10 bagian, kalau persentil membagi di per 100 bagian yang sama. Jadi kalau kalian sudah paham dengan kuartil, persentil berarti bisa dipahami. Kemudian kalau untuk desil juga langkahnya sama persis. Saya ingatkan lagi di sini untuk data tunggal, misal terdapat sekelompok data tunggal yang sudah urut X1, X2, X3 sama dengan Xn. Maka nilai dari persentilnya di sini adalah PI sama dengan X, I, N ditambah 1 per 100. I merupakan data ke 1, 2, 3 sampai dengan 99. Kemudian N adalah banyaknya data atau jumlah frekuensi. Contoh berikut ini, tentukan persentil 65 dari data berikut ini. Di sini datanya adalah 27,
8, 15, 22, 19, 13, 14, 36, 17, 12, 18, 10, 11, 15, 25, 12, 33. Contoh selanjutnya yang nomor 9 di sini 30, 45, 50, 55, 50, 60, 60, 65, 85, 70, 75, 55, 80, 35, 30. Kita ke yang nomor 8 terlebih dahulu, masih di data tunggal. Maka untuk hasil data yang diurutkan hasilnya adalah 8, 10, 11, 12, 12, 13, 14, 15, 15, 17, 18, 19, 22, 25, 27, 33, 36. Banyaknya data ada 17. Sehingga kita peroleh untuk P65-nya adalah 65 kali 17 tambah 1 per 100. 65 kali 18 bagi 100 adalah 11,7. Di sini kita lihat data yang ke 11,7 berarti dia antara data ke 11 dan 12. Berarti antara 18 dan 19. Berarti karena datanya di sini angkanya tidak sama, berarti kita cari 18 ditambah 0,7 kali 19 kurangi 18. Kenapa 19 kurangi 18? Karena data ini antara 19 dan 18. Sehingga kita peroleh 0,7 kali 1 yaitu 0,7. 18 ditambah 0,7 adalah 18,7. Contoh selanjutnya langkahnya sama persis, data kita urutkan terlebih dahulu. Banyaknya data ada 15. P65 sama dengan 65 kali 15 tambah 1, 16. Ditemuannya adalah 10,5. Datanya berarti dari antara data ke-10 dan ke-11. Ini kalau di sini dilihat data ke-10-nya adalah 60, data ke-11-nya adalah 60. Maka kalau di sini angkanya sama, maka jelas data yang ke-10,4 adalah nilainya juga 60. Diingat-ingat ya, kalau datanya sama, mesti data di antara ini mesti bilangan itu juga. Tapi kalau berbeda, perlu kita cari satu persatu. Mudah bukan untuk mengerjakannya? Selanjutnya kita ke data kelompok yang di persentil. Data kelompok PI sama dengan TB ditambah IN per 100 min FK per FPI kalikan dengan C. TB adalah tepi bawah kelas persentil ke I, kelas yang memuat datum ke I, N per 100. FK sama dengan jumlah frekuensi sebelum kelas persentil, FKI sama dengan frekuensi kelas persentil, C adalah panjang kelas atau interval, N adalah jumlah semua frekuensi. Untuk lebih jelas dari rumus yang tadi saya sampaikan, kita bahas contoh berikut ini. Contohnya masih sama yang tadi untuk waktu sama frekuensi. Sekarang kita cari untuk persentil sebelumnya. Carinya adalah PI sama dengan XIN per 100. I-nya adalah 10. N-nya 80 kali 100 berarti X8. Kita lihat urutan yang ke-8 itu berarti ada di kelas yang pertama. 30 sampai dengan 34. TB-nya berarti 30 dikurangi setengah yaitu 29,5. FK-nya adalah 0 karena tidak ada kelas yang di atas dari kelas persentil tersebut. Kemudian FP10 adalah 8 yaitu frekuensi di kelas tersebutnya adalah 8. C-nya adalah sama di sini 5 ya kalau kita hitung angka dengan jemari 30, 31, 32, 33, 34 ada 5 berarti C-nya ada 5. N-nya adalah banyaknya frekuensi ada 80. Kita masukkan sehingga kita peroleh di sini untuk PI-nya adalah TB ditambah IN per 100 min FK per FPI kalikan dengan C, kita tinggal masukkan 10 kali 80, kemudian per 100 min 0 per 8 kali 5, kemudian di sini kita hitung ada 10 kali 80 adalah 800 dibagi 100 adalah 8, 8 dikurangi 0 adalah 8, 8 dibagi 8 adalah 1, 1 kali 5 adalah 5. 5 berarti 29,5 ditambah 5 adalah 34,5. Itu adalah nilai persentilnya.
Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe.